Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini kita akan bahas tentang soal latihan utul. Oke, kali ini nomor 1 sampai 5 dulu. Nanti soal berikutnya akan dibahas di video selanjutnya. Kita bahas nomor 1. Seorang siswa dituntut harus berpikir kritis dan menggunakan langkah metode ilmiah dalam menyelesaikan masalah. Contohnya, saat mengamati seekor lebah yang tengah hinggap di bunga. Nah, sesuai metode ilmiah, langkah yang mula-mula dilakukan siswa tersebut adalah A. Merumuskan hipotesis berdasarkan teori. B. Melakukan eksperimen untuk membuktikan hipotesis. C. Membuat pernyataan untuk merumuskan masalah. D. Menarik kesimpulan berdasarkan hasil pengamatan. Dan E. Menganalisis data hasil pengamatan. Oke, yang ditanya di sini adalah langkah yang mula-mula. Nah, dalam metode ilmiah, yang pertama kali harus dilakukan adalah membuat rumusan masalah. Gitu. Jadi apa sih masalah yang terjadi? Gitu ya. Gitu. Sebelum menyelesaikan masalah, kita harus tahu apa masalahnya. Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah yang C. Membuat pernyataan untuk merumuskan masalah. Ini yang nomor pertama. Gitu. Nah, ketika sudah ketemu rumusan masalahnya, barulah kita menentukan yang namanya hipotesis berdasarkan teori. Apa itu hipotesis? Hipotesis itu adalah pernyataan sementara atau bisa dibilang kesimpulan sementara sebelum melakukan eksperimen. Nah, kita sudah punya gitu kan perkiraan gitu ya tentang apa nanti yang terjadi. Lalu setelah hipotesis dirumuskan, melakukan eksperimen. Nah, di eksperimen inilah kita mengumpulkan data-data. Ya. Nah, setelah data-data terkumpul, maka kita analisis data hasil pengamatan ataupun hasil eksperimen. Sehingga nanti kita bisa menarik kesimpulan berdasarkan hasil pengamatan. Nah, jadi karena yang ditanya adalah langkah mula-mula, jadi jawabannya yang C, nomor 1. Oke, lanjut nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Oke, lanjut nomor 2. Nah, perhatikan gambar berikut. Tanaman yang termasuk dalam keanekaragaman gen spesies Solanum melongena ditunjukkan oleh nomor. Nah, apa tuh Solanum melongena? Nah, Solanum melongena itu adalah tumbuhan terong. Gitu ya. Jadi kita cari mana yang termasuk ke dalam terong. Oke, ini biasa yang terong kita temukan ya, terong ungu nomor 5. Ini juga termasuk terong ya. Ini terong putih Jepang. Dan ini juga termasuk terong, ini biasanya disebut terong pari atau terong hutan. Nah, jadi langsung ketemu yang termasuk keanekaragaman gen Solanum melongena gitu ya, atau keanekaragaman gen spesies terong adalah jawabannya yang B. 1, 3, dan 5. Gitu ya. Nah, ini nomor 2, 4, dan 6. Ini juga termasuk ke dalam genus Solanum. Gitu ya. Tapi dia bukan Solanum melongena. Gitu. Oke, lanjut ke nomor 3. Berikut beberapa ciri dari kelompok makhluk hidup, termasuk organisme eukariotik, uniseluler atau multiseluler, bersifat fotoautotrof, hidup berkoloni atau soliter, reproduksi secara seksual dan aseksual. Berdasarkan ciri-ciri tersebut, maka dapat dikelompokkan dalam kelompok A. Spermatozoa, B. Protozoa, C. Myxomycota, D. Eubacteria, E. Alga. Oke, kita lihat termasuk organisme eukariotik.
Eukariotik adalah organisme yang memiliki membran inti, gitu ya. Nah, ini termasuk organisme eukariotik. Uniseluler atau multiseluler berarti dia satu sel atau banyak sel. Jadi, ada yang di dalam tubuhnya hanya satu sel dan ada yang di dalam tubuhnya memiliki banyak sel. Nah, ini yang menentukan nih, bersifat fotoautotrof. Fotoautotrof itu adalah mampu membuat makanannya sendiri. Kemudian hidup berkoloni atau soliter. Berkoloni berarti berkelompok, soliter sendiri. Reproduksi secara seksual dan aseksual. Mana yang termasuk dalam kelompok ini? Nah, kita lihat saja nih yang fotoautotrof. Ya, fotoautotrof. Mana sih yang bisa membuat makanannya sendiri? Spermatozoa itu tidak bisa, gitu ya. Protozoa, nah, protozoa ini banyak. Kalau yang mirip tumbuhan disebut sebagai alga. Maaf salah ya. Itu protista. Nah, protozoa ini adalah protista mirip hewan. Dia yang memiliki alat gerak. Nah, di sini tidak ada ciri-ciri alat gerak, berarti salah. Dan dia tidak mampu membuat makanannya sendiri. Myxomycota dan Eubacteria ini juga tidak mampu membuat makanannya sendiri. Gitu. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang E. Gitu ya, alga. Itu nomor 3. Kemudian nomor 4, tentang siklus nitrogen. Nah, peran organisme yang ditunjukkan oleh simbol X. Berarti ini nih, apa perannya di dalam simbol X? Nah, kita lihat di sini ada gas nitrogen di dalam atmosfer yang diserap oleh tumbuhan, gitu ya. Lalu menjadi nitrat. Nah, berarti penyerapan nitrogen ke dalam tumbuhan, gitu ya, atau ke dalam tanah, ya, ini tanah ya, itu dilakukan oleh siapa, gitu ya. A. Fiksasi N2 oleh bakteri Azotobacter. B. Menguraikan senyawa nitrit menjadi nitrat. C. Menguraikan senyawa amonia menjadi nitrit. D. Denitrifikasi oleh bakteri Pseudomonas. E. Menguraikan nitrogen organik menjadi nitrogen anorganik. Nah, ini dari udara berarti dia bentuknya adalah nitrogen. Nah, jadi jawabannya yang A, gitu ya. Fiksasi N2 atau fiksasi nitrogen atau mengikat nitrogen oleh bakteri Azotobacter sp ke dalam tanah, gitu ya, ke dalam tanah. Nanti dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman. Kemudian nanti terjadi nitrifikasi dan denitrifikasi. Oke, nomor 5, perhatikan gambar jamur berikut. Ada 2 jamur. Nah, pernyataan yang sesuai untuk mendeskripsikan gambar tersebut. Nah, nomor 1 ini adalah jamur zygomicota. Lalu yang kedua adalah Basidiomycota. Tahu dari mana? Ya, Zygomicota. Nah, ini nih, dia berbentuk tabung dan punya banyak inti. Nih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu ya. Kalau Basidiomycota, kita lihat bagian basidio. Ya, ini disebut sebagian basidio. Ini berbentuk seperti mangkuk seperti itu. Nah, Zygomicota itu reproduksinya menggunakan zigospora. Sedangkan Basidiomycota itu menggunakan basidiospora. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah pembentukan sporangrium digolongkan menjadi kelas Zygomicota. Ini betul Zygomicota, tapi bukan pembentukan sporangium. Nomor 1, pembentukan spora generatif digolongkan menjadi kelas Zygomicota. Ini juga betul Zygomicota, tapi bukan pembentukan spora generatif. Nah,
Yang nomor 2, pembentukan askospora dalam askus digolongkan kelas Ascomycota. Ini salah. Yang D juga salah, bukan Ascomycota. Yang E, 2, pembentukan Basidiospora dalam Basidium digolongkan kelas Basidium mycota. Nah, ini betul ya. Ada pembentukan Basidiospora dalam Basidium. Nah, yang ini namanya Basidium ya. Basidium. Itu berbentuk seperti mangkuk untuk menghasilkan Basidiospora sehingga digolongkan ke kelas Basidiomycota. Oke, itu terima kasih. Nomor 1 sampai 5, nomor selanjutnya akan dibahas di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.